Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di channel Saum NH. Semoga teman-teman semua diberi barokah kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja dalam pembahasan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kemarin cara penulisan hamzah itu ada 3. Yang pertama, jika hamzah di awal kalimat, sudah kita jelaskan ya. Yang kedua, jika hamzah berada di tengah kalimat, ya, juga sudah kita jelaskan. Dan untuk yang terakhir, yaitu jika hamzah berada di akhir kalimat. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, subscribe, like, komen, dan share channel kami. Semoga tambah bermanfaat ke depan. Langsung saja yang ketiga, yaitu hamzah yang berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat, tulis dulu. Di akhir kalimat. Jika hamzah berada di akhir kalimat, diingat-ingat ya, jika hamzah berada di akhir kalimat, maka cara penulisannya itu diperinci menjadi 3, ya, diperinci menjadi 3. Yang pertama, bila mana huruf sebelum hamzah itu tidak berharokat. Yang pertama, jika huruf sebelum hamzah tidak berharokat. Masih ingat ya, maksudnya tidak berharokat itu berarti huruf sebelum hamzah tersebut itu berharokat sukun atau mati. Yang kedua ya, yang kedua di sini ya, yang kedua, jika nanti huruf sebelum hamzah itu berharokat, jika huruf sebelum tidak ada hamzah nih, sebelum hamzah berharokat seperti kemarin ya, maksudnya berharokat fathah, berharokat dhammah, ataupun berharokat kasroh. Yang ketiga, jika hamzah bertemu dengan tak marbutoh, bertemu dengan tak marbutoh, atau tak marbutoh itu tak yang apa ya, yang menunjukkan arti perempuan ya. Jika di dalam bahasa Arab, tak marbutoh itu adalah tak yang menunjukkan arti perempuan. Taknya bentuknya seperti ini, seperti ini atau seperti ini ya. Oke, saya ulangi, yaitu penulisan hamzah yang berada di akhir kalimat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika huruf sebelum hamzah tidak berharokat, maksudnya hurufnya sukun. Yang kedua, jika huruf sebelum hamzah berharokat. Yang ketiga, jika hamzah bertemu dengan tak marbutoh. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu jika huruf sebelum hamzah tidak berharokat. Jika hamzah berada di akhir kalimat dan huruf sebelumnya tidak berharokat atau hurufnya sukun, maka penulisannya menggunakan hamzah ya, maka penulisannya menggunakan hamzah. Contoh lafadz darun,
Ini kan hamzahnya di akhir kalimat, ya kan, terletak di akhir kalimat. Dan sebelum hamzah ini berupa huruf yang sukun atau berupa huruf yang tidak berharokat, maka nanti maka nanti penulisannya dengan menggunakan hamzah, ya, tidak menggunakan seperti kemarin, tidak menggunakan huruf ilat alif atau huruf ilat ya atau huruf ilat wawu. Jadi penulisannya dengan menggunakan hamzah. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang mana hamzah berada di akhir kalimat dan huruf sebelum hamzah itu berharokat. Jika huruf sebelum hamzah itu berharokat, maka nanti ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Ya, saya ulangi, jika hamzah berada di akhir kalimat dan sebelum hamzah itu kok berharokat, ya, hurufnya berharokat, maka nanti ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Itu ada 3 seperti kemarin. Jika sebelum hamzah itu harokatnya fathah, maka ditulis dengan alif, ya. Jika sebelum hamzah itu fathah, maka nanti ditulis dengan huruf ilat alif. Contohnya lafadz nasya'a, nasya'a. Ini kan ada hamzah yang berada di akhir kalimat dan sebelum hamzah itu berupa huruf yang berharokat. Nah, nanti ditulis, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Karena di sini harokat sebelum hamzah itu adalah fathah, maka hamzahnya ditulis dengan menggunakan alif. Karena seperti kemarin, huruf ilat yang sesuai dengan fathah adalah apa? Alif. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada hamzah di akhir kalimat sebelumnya berupa huruf yang berharokat, ya, contoh yang kedua yaitu hurufnya berharokat domah, ya, maka nanti hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan domah, yaitu seperti kemarin huruf ilat yang sesuai dengan harokat domah adalah apa? Wawu. Contoh di sini kita contohkan lafadz toru'a. Contohnya lafadz toru'a. Di sini ada hamzah berada di akhir kalimat. Sebelum hamzah itu berupa huruf yang berharokat, ya. Sebelum hamzah ini, sebelum hamzah kan berarti ro. Lah ro ini berharokat domah, maka nanti hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya adalah domah, maka huruf ilat yang sesuai dengan domah adalah wawu. Lah maka hamzahnya ditulis dengan wawu seperti ini. Yang kedua itu. Yang ketiga, bila mana hamzah di akhir kalimat dan berharokat. Yang ketiga harokatnya sebelum hamzah di akhir kalimat, kemudian huruf sebelum hamzah itu berharokat kasroh, maka nanti hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan kasroh, yaitu ya. Contoh lafadz fatiha. Fatiha. Di sini kan ada hamzah berada di akhir kalimat kan. Sedangkan sebelum hamzah itu berupa huruf yang berharokat, yang mana di sini harokatnya kasroh, maka hamzahnya diletakkan atau ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan huruf
dengan harokat sebelum hamzah. Ya, saya ulangi, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Karena harokat sebelum hamzahnya adalah kasroh, maka huruf ilat yang sesuai dengan kasroh adalah ya. Makanya hamzahnya diletakkan di ya atau ditulis dengan ya. Contohnya seperti itu, fa, ti. Nah, kan kasroh sebelum hamzah ini kan kasroh. Hamzahnya kan di sini sebelum hamzah kasroh, maka hamzahnya ditulis dengan huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Karena harokat sebelumnya adalah kasroh, maka hamzahnya ditulis dengan menggunakan ya, seperti ini. Ya, semoga bisa dipaham. Dilanjutkan, ini kan masih yang kedua ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga sini ya, kayaknya kok enggak cukup. Yang ketiga sini, yang pertama kan jika huruf sebelum hamzah tidak berharokat, ini sudah diterangkan tadi. Yang kedua, jika huruf sebelum hamzah berharokat, ya ini baru saja kita jelaskan. Yang ketiga, jika hamzah bertemu dengan tak marbutoh atau tak yang menunjukkan arti perempuan. Jika hamzah bertemu dengan tak marbutoh, maka masih ada perinciannya lagi, yaitu diperinci menjadi 3. Langsung saja satu persatu. Yang pertama, jika hamzah bertemu tak marbutoh, ya, maka cara penulisan yang pertama yaitu ditulis dengan alif. Yang pertama ditulis dengan alif. Contoh lafadz ditulis dengan alif ya tadi ya, ditulis dengan alif, yang mana jika hamzahnya terletak setelah huruf soheh yang mati. Ya, ditulis dengan alif jika hamzah terletak setelah huruf soheh yang mati. Huruf soheh yang mati. Nah, sekarang Anda pasti bertanya, huruf soheh itu apa? Huruf soheh itu huruf selain huruf ilat. Kan kemarin ada huruf ilat alif, ya, wawu. Nah, selain alif, selain ya, selain wawu, itu namanya huruf soheh. Contohnya ya ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, dan sebagainya. Selain 3 huruf ini, itu namanya huruf soheh. Contoh ya, contohnya lafadz atun. Lafadz atun. Di sini kan ada hamzah sebelum hamzah yang bertemu dengan tak ini, tak marbutoh. Sedangkan hamzah di sini terletak setelah huruf soheh yang mati. Shin itu kan huruf soheh. Di sini harokatnya mati. Ya, saya ulangi, hamzah bertemu tak marbutoh, sedangkan hamzahnya jatuh sebelum huruf soheh yang mati. Maka hamzahnya ditulis dengan alif ya, ini ya, alif. Ya, hamzahnya ditulis dengan alif. Saya ulangi sekali lagi, jika ada hamzah bertemu dengan tak marbutoh, yang mana huruf sebelum hamzah itu adalah huruf soheh, di mana huruf soheh tersebut sukun, maka nanti hamzahnya ditulis dengan menggunakan alif. Itu yang pertama. Yang kedua, ditulis dengan ya. Ya, yang kedua ditulis dengan ya. Ditulis dengan ya jika huruf sebelum hamzah berupa huruf ilat ya. Ya, sebelum hamzah berupa huruf ilat yaitu ya.
ya. Bagi yang kemarin belum melihat video saya, di situ ada keterangannya huruf ilat itu apa. Ya, saya ulangi, yang kedua, hamzah ditulis dengan ya, yang mana apabila sebelum hamzah tersebut berupa huruf ilat yaitu ya. Contoh lafadz bari atun, bari atun. Di sini kan ada hamzah bertemu dengan tak marbutoh. Sebelum hamzah berupa huruf ilat ya. Ini kan huruf sebelum hamzah berupa huruf ilat yaitu ya, maka hamzahnya ditulis dengan menggunakan ya. Ini ya, ditulis dengan menggunakan ya. Ini ditulis dengan menggunakan ya. Itu yang kedua. Saya lanjutkan untuk yang ketiga. Hamzah ditulis dengan hamzah. Ya, yang ketiga tetap ditulis dengan hamzah. Ditulis dengan hamzah. Yaitu jika huruf sebelum hamzah berupa huruf ilat wawu atau alif. Ya, jika sebelum hamzah berupa huruf ilat, huruf ilatnya apa? Yaitu wawu atau alif. Contoh lafadz qiraatun. Contoh di sini lafadz qiraatun. Di sini kan ada hamzah bertemu dengan tak marbutoh, sedangkan huruf sebelum hamzah itu berupa huruf ilat, ya, yaitu di sini berupa huruf ilat. Sebelum hamzah berupa huruf ilat yaitu alif, maka hamzah ini tetap ditulis dengan hamzah, ya, tetap ditulis dengan hamzah. Contoh yang selanjutnya muru'atun. Lafadz muru'atun. Di sini kan ada hamzah bertemu tak marbutoh, sedangkan sebelum hamzah ini, huruf sebelum hamzah itu berupa huruf ilat, yaitu di sini wawu. Maka kalau ada yang seperti ini, hamzah bertemu tak marbutoh, sebelum hamzah berupa huruf ilat wawu, maka hamzahnya tetap ditulis dengan hamzah, ya, hamzahnya tetap menggunakan hamzah seperti ini. Ya, itu keterangan yang ketiga, yang mana ketika hamzah berada di akhir kalimat, ya, dibagi tadi menjadi 3. Yang pertama, jika huruf sebelum hamzah tidak berharokat, ini sudah saya jelaskan. Yang kedua, jika huruf sebelum hamzah berharokat, ini ya, yang kedua sudah dijelaskan juga. Yang ketiga, jika hamzah bertemu dengan tak marbutoh, itu ada pembagiannya, ada 3. Bisa ditulis dengan hamzahnya, bisa ditulis dengan alif. Yang kedua, hamzahnya bisa ditulis dengan ya. Yang ketiga, hamzahnya tetap ditulis dengan hamzah. Ya, kiranya sekian pembelajaran kali ini. Ya, jangan lupa tetap di subscribe, like, komen, dan share. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.